Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara semuanya? Haleluya. Mari sama-sama katakan, semua yang ajaib, semua yang dahsyat, semua yang luar biasa terjadi dan digenapi dalam hidup saya. Ayo dengan iman sama-sama ngomong dengan saya. Nothing missing, nothing broken. Ayo kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Halo, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk. Haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita sudah diberkati dengan pujian penyembahan. Saudara, kalau di sini kelihatannya kalau kita nyembah 1 jam tuh nggak kerasa Bapak Ibu. Ini tak lihat, loh kok cepet ya, baru 40 menit ya. Harusnya bisa lebih lama ya. Saya berdoa kita semua suka menyembah Tuhan, amin. Saudara, biarkan kita terus menjadi pribadi yang terus mengasihi Tuhan, hidup terus takut akan Tuhan, dan kita melayani Tuhan seumur hidup kita. Nah saudara, kita akan belajar firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua buat malam hari ini untuk kita belajar tentang rahasia dari keberhasilan seorang raja. Nah saudara, saya mau kita sama-sama merenungkan ini. Buka hatimu. Bapak Ibu, pada dasarnya ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tempatkan manusia di Eden dan membuat manusia menikmati semua penyediaan Tuhan, semua disediakan, dan manusia disuruh Tuhan untuk mengelolanya. Eden itu punya arti voluptuous living, kehidupan yang diberkati Tuhan. Sebagaimana kita ada di persekutuan doa berkah ini, sama Bapak Ibu hidupnya tetap menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang sepakat dengan saya katakan yes. Angkat tangannya, katakan amin. Ngomong itu saya. Oke, kita buka dalam 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai ayat yang kelima. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai yang kelima. Saudara, kita akan baca ayat ini bergantian. Ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu nomor genap, kita selesaikan sampai ayat yang kelima. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amazia. Ayat 2, ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Ayat 3, perhatikan. Uzia berumur 16 tahun. Perhatikan, 2 kali disebut ia berumur berapa? 16 tahun. Pada waktu ia menjadi raja. Dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolia dari Yerusalem. Ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara semua. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Perhatikan ayat yang kelima. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria, yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, angkat tangannya sama-sama, Allah membuat segala usahanya berhasil. Ayo dengan iman sama-sama berkata, selama saya mencari Tuhan, Tuhan membuat segala usaha saya, hidup saya, pekerjaan saya, keluarga saya, masa depan saya, dengan iman sama-sama berkata, berhasil. Katakan amin. Saudara, perhatikan ini. Saudara, Uzia ketika dia diangkat menjadi raja, dia berusia 16 tahun. Saudara perhatikan, usia 16 tahun itu seperti ini Bapak Ibu. Maju Alel, tolong Alel. Ini, sini. Saya kasih contoh. Ini usianya 16 tahun Bapak Ibu. Hadap ke depan. Saudara, kalau saudara punya raja usia 16 tahun seperti ini,
madep kono. Nah, perhatikan. Saudara yakin nah? 16 tahun jadi raja yang tegak dong. Nah, nek ngene malah nggak yakin. Gak bahaya tuh nek ngene. Saudara, perhatikan, usia 16 tahun jadi raja. Jadi rajanya karena bapaknya meninggal. Berarti sebenarnya kalau di Alkitab dicatat usia 16 tahun dia jadi raja, diulang 2 kali, saya mau berkata, raja ini diangkat sebenarnya belum wayai, belum waktunya, dan kualifikasinya belum dia miliki. Hanya karena dia keturunan raja. Nangkap maksud saya? Jadi artinya raja usia belum punya pengalaman. Bahkan saya bisa berkata, belum tahu apa-apa. Perhatikan. Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, berapa banyak di antara kita hari ini seperti raja ini. Kita kepepet dan dipepet. Pernah kepepet? Pernah dipepet? Enakan kepepet atau dipepet? Dua-duanya nggak enak. Tiba-tiba ada satu tanggung jawab yang ditaruh di punggung kita. Nah, nek raja ini malah sang gak percaya, saudara. Nangkap maksud saya? Artinya gak punya qualified untuk sebenarnya bisa jadi raja. Terlalu muda, terlalu masih dini. Tapi saudara lihat nanti, raja ini diberkati Tuhan dan usahanya dibuat Tuhan berhasil. Silakan duduk. Terima kasih Raja Usia. Saudara, dalam hidup kita, berapa banyak kita sebenarnya pun secara hitungan, baik rohani, jasmani, pendidikan atau enggak, mungkin ada banyak yang sebenarnya kita tuh enggak punya qualified. Apa sih yang mau bisa diandalkan? Tapi lihat, waktu Tuhan berperkara, Tuhan bisa membuat orang yang enggak masuk hitungan justru diperhitungkan Tuhan. Amin. Bapak Ibu mau berhasil hidupnya? Beneran mau berhasil? Saudara, berhasil itu selalu dikaitkan. Sebenarnya kalau saudara tahu kata sukses, itu urusannya itu bukan masalah duit, kekayaan, kekuasaan, bukan itu. Tapi kata berhasil adalah bicara tentang kehidupan yang sebenarnya bergantung kepada Tuhan dan Tuhan yang mempromosikannya. Berapa banyak sebenarnya kita pun hari ini sebenarnya nggak qualified, tapi Tuhan angkat hidup setiap kita toh. Tuhan berkati kita kan. Saudara, yang di depan saudara ini anak desa, dulu merasa minder, tertunduk lesu. Saya nggak pernah berpikir bahwa suatu kali akan jadi hamba Tuhan. Karena image yang dimunculkan jadi hamba Tuhan itu. Dulu ada pujian lama berkata gini, kerja buat Tuhan selalu manise. Katakan manise. Saya nggak enak ini Bapak. Biar enggak gitu, biar sonder gaji. Ini yang nggak enak Bapak Ibu. Makanya dari dulu profesi yang dijauhi. Apalagi ketika saya melamar istri saya, itu calon mertua saya lihatin saya, yakin toh? Yakin kamu? Yakin? Susah lo nanti. Lalu tanya, bobot, bebet, bibit, barang lo dibubut ya ora ono apa-apa nih saudara. Tapi lihat, apa yang tidak diperhitungkan dunia, justru Tuhan pakai untuk hari ini menjadi orang yang diberkati Tuhan.
sebenarnya kita semua punya cerita. Di titik di mana sebenarnya habis saya. Tapi Tuhan justru mengangkat hidup kita dan membuat hidup kita berhasil. Nah, saya akan bagikan 2 hal saja. Apa yang membuat Raja Uzia ini berhasil. Saudara, di ayat yang keempat tadi dikatakan demikian. Di ayat yang keempat dikatakan bahwa ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ngomong dengan saya, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, saudara, ini penting. Nah, ketika saya mencari kata melakukan apa yang benar itu berkaitan dengan apa? Ternyata melakukan apa yang benar itu berkaitan dengan hidup takut akan Tuhan. Ngomong dengan saya, takut akan Tuhan. Saudara, hidup takut akan Tuhan itu beda dengan hidup mengasihi Tuhan. Ini tanggap ini, Bapak Ibu. Saudara, ada banyak orang bisa berkata, I love you God, I love you. Tapi maaf, masih hidup terus dalam dosa, hidupnya ngawur, gak karu-karuan, masih tetap hidup dalam manusia lamanya. Tapi dia bisa berkata, aku cinta Tuhan. Saudara, perhatikan ini. Orang yang hidup takut akan Tuhan, dia akan melakukan apa yang benar. Dan apa yang benar yang dilakukan, itu selalu Tuhan itu berperkara di sana. Membuat orang yang tidak diperhitungkan, justru dibalikkan keadaan menjadi orang yang diberkati Tuhan. Amen. Katakan amin. Saudara, saya mendengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan bernama Jim Bakker. Saudara bisa cari di internet. Saudara, Jim Bakker ini adalah seorang tele-evangelism. Dia seorang hamba Tuhan tahun era 70-an. Dia yang sudah berkhotbah di mana-mana. Itu era TV semua di Amerika. Itu TV-nya, semua siarannya menjadi berkat bagi banyak orang. Orang ini dipakai Tuhan. Saudara, dengarkan ini. Pada satu titik, ketika kelimpahan jadi, semuanya membuat dia mengalami yang namanya semua kelimpahan, kebaikan, berkat. Dia lupa bahwa segala sesuatu yang Tuhan beri selalu punya yang namanya tanggung jawab. Apa yang terjadi, Bapak Ibu? Hamba Tuhan ini mulai ada di area abu-abu. Dia mulai berzina dengan sekretarisnya. 6 tahun berzina. Baru ketahuan, terbongkar, lalu masuk dalam korupsi. Saudara, perhatikan. Sampai pada satu titik ketika ada seorang temannya mewawancari, Jim, kamu ini kan khotbah tahu kebenaran, tapi kenapa kamu melakukan ini? Kamu gak cinta Tuhan, tak? Dia jawab kayak gini, loh, aku tuh cinta Tuhan, tapi cuma satu, aku gak takut Tuhan. Saudara, kalau kita hidup takut akan Tuhan, hidup kita pasti berubah. Jim Bakker ini di penjara, Bapak Ibu. Tapi di penjara itu menjadi masa pertobatan dia. Dia ngalami Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Tuhan kembali nangkap hidupnya. Maka dia bercerita tentang semuanya. Nah, saudara, saya mau berkata hari ini, jangan sampai kita hari ini berkata, aku diberkati, tapi kita kehilangan yang esensi, hidup takut akan Tuhan. Amsal 8 ayat yang ke-13. Tolong dibuka. Amsal 8 ayat 13 dikatakan demikian. Ayo baca sama-sama. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Berarti yang namanya takut akan Tuhan itu benci. Berarti apa yang dicintai Tuhan, kita cintai juga. Apa yang dibenci Tuhan, kita pun benci juga. Tapi orang yang Tuhan benci tapi malah cintai,
berarti orang ini nggak takut akan Tuhan. Saudara, Amerika, Eropa, mereka dulu adalah negara-negara di mana negara ini mengirim banyak evangelis, misionaris. Tapi memprihatinkan di tahun-tahun ini, Bapak Ibu, hampir ada jutaan orang yang meninggalkan Tuhan. Kenapa, Bapak Ibu? Karena lihat hamba-hamba Tuhan, para pekerja-pekerjanya, para pelayan-pelayannya, nggak lebih baik hidupnya daripada mereka yang di luar. Ini memprihatinkan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada banyak orang lebih suka. Mereka, udah area ini jangan disentuh. Saudara, saya mau ngajak kita kembali. Bapak Ibu ingin hidupmu semakin berhasil dalam aspek rohani jasmani. Hiduplah takut akan Tuhan. Katakan amin. Diberkati Tuhan, buka garasi mobil. Mobilnya ada satu. Dia punya berkat, dia beli mobil lagi. Boleh nggak? Boleh. Dia lihat di rumahnya, karena ada 2 lantai. Ada kulkas satu di lantai 1. Di lantai atasnya dia lihat, wah daripada naik turun, beli kulkas 1. Boleh atau enggak? Tambah 1 lagi, boleh. Dia buka kamarnya. Loh, kok istriku ada 1? Ini masih ada kamar yang lain. Beli 1 lagi boleh atau tidak? Bapak-bapak boleh atau tidak? Siji air ente-ente. Bapak Ibu, hari-hari ini yang banyak hamba-hamba Tuhan itu jatuh. Banyak semua jatuh di area ini. Kekudusan, pelayan Tuhan yang luar biasa, keblondroknya di situ. Gak bahaya tak? Saudara, kita perlu renungkan ini. Kalau hidup kita enggak didasari takut akan Tuhan, mau punya berkat seperti apapun, pincang. Itu akan berkat, selalu punya dampak, membawa engkau semakin dekat Tuhan. Atau yang kedua, menjadi celah untuk menjatuhkan hidup kita. Hidup takut akan Tuhan. Coba single kiri kanan. Takut akan Tuhan. Saudara, dulu waktu pacaran, saya dibesarkan dalam sebuah pelayanan gandengan tangan aja nggak boleh. Kalau belum jadi muhrimnya, gak entuk mbok gandeng itu. Durung halal itu. Maka saya sebagai dulu pembimbing dalam persekutuan, kalau lagi pengen piye caranya ya, jadi apa sih? Tak seberangin pacar saya supaya gen gandeng. Itu curi-curi. Tapi maaf, cinta mula-mula itu selalu lebih murni. Waduh, aku mau menikahi dia. Tapi lihat, seiring waktu berjalan, nah itu tadi, bosen. Dulu Pak, istri saya Pak, body, waduh Pak. Tapi hari ini, berapa banyak orang kehilangan yang sejatinya dalam hatinya, karena nggak lagi takut akan Tuhan. Lalu ngomong sama pendetanya, Pak Pendeta, saya sudah nggak cocok dengan istri saya. Lalu tanya, anak berapa Pak? 5 era cocok, 5 anakmu. Apa menurut cocok? 10 itu. Sudah dengarkan ini. Kita perlu hidup takut akan Tuhan, menjauhi yang namanya kejahatan. Kalau kita hidup dalam yang namanya hidup takut akan Tuhan, dengarkan Bapak Ibu,
Saudara, dari dulu orang yang takut akan Tuhan, hidupnya itu dibalikkan dan diangkat Tuhan. Saya akan buktikan ini Bapak Ibu. Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan demikian. Amsal 22 ayat yang keempat dikatakan, ganjaran kerendahan hati dan apa Bapak Ibu? Kekayaan, kehormatan, kehidupan. Sekali lagi, baca sama-sama. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Perhatikan ini. Bukankah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan ini yang dicari oleh orang-orang yang ada di luar sana? Betul? Tapi ini diberikan kepada siapa Bapak Ibu? Orang yang rendah hati. Ini ganjaran, berarti ini bonus. Ini bukan yang utama. Tapi Tuhan sediakan pada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Maka Raja Uzia ketika dia melakukan yang benar di mata Tuhan, Tuhan angkat hidupnya. Tuhan berkati hidupnya. Katakan amin. Dan saya percaya kita semua, ketika kita hidup takut akan Tuhan, berkat Tuhan akan mengangkat hidup kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terus akan mengalami janji Tuhan dalam hidup setiap kita. Katakan amin. Saudara, di Belanda, sekarang gereja mulai memberkati. Adam dengan Boni diberkati nikah. Sekarang yang lebih aneh lagi, manusia sama binatang diberkati. Pertanyaan saudara, yang berkati siapa? Pendeta. Ini loh, figur akhir zaman akan membuat orang tidak semakin takut akan Tuhan. Yang diberkati siapa? Chelsea sama Lisel. Datang gitu, deng, 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 gandengan tangan. Loh kok podo gitu. Jeruk makan jeruk itu Bapak Ibu. Itu yang hari ini terjadi. Di Amerika, sekolah-sekolah, film-film, semua diajarkan tentang hal ini. Dengarkan ini. Hanya dua hal yang diciptakan Tuhan. Pria dan jelas. Basa Jawanya lanang be wedok. Dan saya berharap kita semua ini sadar ini. Dunia kita, kan ada lagu ngomong, zaman edan, nek ra edan ora keduman. Makane wong sing ning zaman edan dadine edan kabeh. Kita kan nggak di zaman edan, kita ada di zaman edan, tapi kita ada di zaman anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Katakan amin. Sekarang kita ngomong hidup takut akan Tuhan. Saudara, ini berita ini banyak nggak payu di gereja. Kenapa? Karena orang berkata, oh kasih karunia. Kasih karunia bukan melegalkan untuk hidup dalam dosa. Katakan amin. Kasih karunia justru menyadari kita bahwa aku ini nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Justru ketika ada kasih karunia berlimpah-limpah, Rasul Paulus berkata, justru di sanalah aku semakin hidup untuk hidup dalam panggilan yang sejati kepada Tuhan. Maka Rasul Paulus berkata, yang lama ku anggap sebagai sampah. Ngomong, sampah. Itu kotoran yang sangat menjijikkan. Diarahkan hidupnya kepada apa yang menjadi tujuan ilahi. Bapak Ibu mau berhasil? Takut akan Tuhan. Senggol kiri kanan. Takut akan Tuhan. Kenapa saya tanya ini? Karena saya pernah melayani di sebuah daerah, di ibadah KKR besar, di tengah ibadah tiba-tiba saya tahu Roh Kudus itu bicara sesuatu gini. Bapak Ibu yang hari ini datang kau dengan bukan pasanganmu, berdiri. Bapak Ibu, ternyata itu Bapak Ibu banyak yang ngadek berdiri. Dan ternyata iki dudu bojone, mbok bojone sapa sing digawa? Lo betul Bapak Ibu.
hari ini gereja harus menyampaikan takut akan Tuhan, membuat hidupmu diberkati. Para pelayan-pelayan Tuhan, hiduplah takut akan Tuhan. Saya bersyukur di sini tim praise and worship-nya luar biasa. Tapi biarkan apa yang nampak di sini itu juga yang nampak ketika Bapak Ibu ada di kamar pribadimu. Katakan amin. Saudara, ketika saya nangkap ini Bapak Ibu, saya nangkap iya. Ada banyak orang di sini bisa, ku kan terbang tinggi di awan. Lalu keluar dari panggung. Ya terbangnya waktu ning gone gereja tok. Ning kono ya nyungsep nek iso. Saya suka main drumnya. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Kita harus tetap jaga gairah kita untuk hidup takut akan Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, hidupnya diberkati Tuhan. Satu ayat lagi Bapak Ibu, dari poin hidup takut akan Tuhan. Dikatakan dalam Amsal 28 ayat 14 dikatakan demikian. Amsal 28 ayat yang ke-14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Ternyata yang dikatakan berbahagia, kata berbahagia itu dalam bahasa aslinya dipakai kata makarios. Makarios itu artinya ada berkat Tuhan sebagai yang paling tinggi posisinya, memberkati yang di bawahnya. Kata ini dalam bahasa Inggris pakai kata bless, kata berbahagia. Semua ucapan Yesus, kata ucapan bahagia juga dikatakan bless, diberkatilah. Siapa yang diberkati? Yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu mau berhasil? Takutlah akan Tuhan. Amin. Di sini nggak ada Bang Toyib kan? Bang Toyib sudah balik ke rumah. Amin. Artinya apa? Ojo salah alamatnya. Kita harus kembali pada hidup takut akan Tuhan. Saudara, kenapa setiap saya pelayanan saya ajak istri saya? Saya mau ngomong kayak gini. Kekudusan dalam rumah tangga, kekudusan dalam keluarga, kekudusan dalam pelayanan, itu jauh lebih penting dari sebuah ketenaran atau sebuah prestasi. Keluargamu adalah pelayananmu. Istrimu, anak-anakmu adalah pelayananmu. Jadi jangan kita ngomong berhasil di sini, tapi rumah tangga kita nggak karu-karuan. Tapi orang yang fokus aku mau Tuhan, keluargaku diberkati. Hiduplah takut akan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, poin yang kedua, apa yang membuat Raja Uzia berhasil? Dikatakan tadi di ayat yang kelima. Raja Uzia, dia mencari Allah. Katakan mencari Allah. Saudara, mencari Allah ini bukan berarti Tuhan itu menghilang-hilang, enggak. Tapi ada sebuah hasrat gairah untuk menjadikan Tuhan yang pertama dan utama dalam hidupnya. Ini bicara prioritas. Maka dalam Amos 5 ayat yang keempat, Amos 5 ayat yang keempat dikatakan demikian. Amos 5 ayat yang keempat dikatakan, sebab beginilah firman, ini Amsal, Amos. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, dikatakan gini, carilah aku maka kamu hidup. Kata aku ini, carilah Tuhan maka kamu hidup. Katakan amin. Saudara, ketika saya nangkap ayat ini Bapak Ibu, maksudnya gini loh. Waktu engkau itu mendahulukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu, maka kalau saya bahasakan sekarang, engkau ingin usahamu berhasil, dahulukan Tuhan. Engkau ingin pekerjaanmu diberkati, cari Tuhan lebih dulu. Engkau ingin keluargamu diberkati, carilah Tuhan lebih dulu. Engkau ingin mengalami semua yang baik di area masa depanmu, carilah Tuhan. Artinya ada sebuah hasrat untuk berkata, aku mau engkau Tuhan.
Ada pujian berkata, ajari aku punya keintiman hanya denganmu, sampai kau dapati hatiku seirama dengan hatimu. Kita ini harus punya hati yang berkata, Tuhan, sampai hatiku ketemu Engkau Tuhan. Saudara, awal-awal dalam pelayanan saya, tidak ada jemaat, tidak ada orang yang dikenal. Kondisi sedang mengalami keterpurukan. Saya sama istri pernah ojek online. Dari satu pelayanan keluar, saya merasa, Tuhan, aku gagal, Tuhan. Merasa aku ini datang ke Surabaya, katanya Tuhan bicara, tapi hari ini aku gagal. Sempat berpikir, Tuhan, aku nyerahlah. Saya sama istri, saudara, ojek online. Waktu di ojek online awal-awal itu, saudara, dikejar-kejar sama Gojek konvensional. Saya ngomong, cek koyok ngene, muka-muka pendeta, tapi mau kemana Bu? Satu. Di kondisi itu Bapak Ibu, ketemu anak-anak jalanan, ketemu orang-orang tidak mampu. Hati ini, Tuhan, bawa hatiku. Belas kasihan muncul. Saya bawa anak-anak ini Bapak Ibu, tak mandiin, diajar firman, kasih makan, nganterin balik lagi. Itu yang saya lakukan. Saya sendiri lagi, Tuhan kondisinya terpuruk. Tapi di situ Tuhan beri rema. Cari aku, kamu hidup. Cari Tuhan, pelayananmu hidup. Cari Tuhan, prioritaskan Tuhan di atas semua. Di situ saya menyadari satu hal yang tidak boleh hilang ketika kita sedang menghadapi masalah atau pergumulan seberat apapun. Tetap Tuhan harus menjadi yang pertama dan utama dalam hidup kita. Lebih dari sekedar pelayanan, masuk dalam hadiratnya. Disitulah Bapak Ibu, saya melihat apa yang hilang. Orang kalau pernah mengalami kondisi gagal itu kan kehilangan, merasa kehilangan semuanya Bapak. Merasa hidup itu hanya aduh. Tapi waktu di sana, cari Tuhan. Saya tetap melayani ini. Saya tetap waktu itu masih dalam posisi Gojek online, bayari dengan pelayan semua. Tapi Tuhan berkata, terus. Di titik ketika Tuhan buka pintunya, terobosannya terjadi. Tuhan memberkati sampai pelayanan yang ada ini berdiri, Bapak Ibu. Saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, setiap kita punya masalah, tapi masalah Bapak Ibu Saudara akan terselesaikan waktu kita ini cari Tuhan. Saya melayani dalam ibadah online. Ada satu ibu, Bapak Ibu, didiagnosa cancer. Dia tunjukin fotonya, cancer itu, maaf Bapak Ibu, di payudara itu. Sudah, dokter ngomong ini dioperasi, dipotong pun belum tentu sembuh. Secara manusia, dia dengar vonis itu menakutkan buat dia. Urusannya mati. Tapi saudara, waktu masa-masa pandemi, saya siaran tiap pagi. Saya ngomong gini, nyembah. Waktu kita nyembah Tuhan, ibu ini ada di Lampung, Bapak Ibu. Saya juga nggak tahu bagaimana, pokoknya di tengah nyembah. Di tengah dia menyembah, dia rasain sesuatu yang turun dalam hidupnya. Seperti ada orang itu yang numpangi tangan ke dia, tapi dia tahu itu memberi damai sejahtera. Dan itu tahu, tiba-tiba ini di bagian payudara ini Bapak Ibu, dia saksikan seperti ada yang kayak membelah, kayak ngoperasi. Maaf Bapak Ibu, itu ditunjukin, itu nanah dan darah tiba-tiba kayak muncrat, keluarin.
Dan ketika dia ada di satu tempat, dia harus berjalan untuk cek ke dokternya itu masih di kotanya, di Lampungnya itu masih ke kota lagi berapa jam. Dia lihat, saksikan bahwa Tuhan yang disembah ketika dicek semua, masuk ke CT scan, dicek semuanya. Tuhan berkata, ini pekerjaan hanya yang ilahi yang mengerjakannya. Tuhan menyembuhkannya. Katakan amin. Cari Tuhan. Ini loh Bapak Ibu. Banyak orang Kristen wis gak pernah duduk diam. Kalau saudara sepupu kita ono tahajudan, kita ini loh, orang Kristen diajak untuk cari Tuhan, doa nyembah. Hari ini lutut ini sudah nggak biasa kita pakai untuk nyembah. Bahkan baru nyembah Tuhan sebentar, mulutku penuh ding 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 ding. Saya Tuhan ya, bisnisnya ya, Tuhan penuh dengan pujian, aku mengasihi. Itu malaikat saudara-saudara di sorga itu langsung ini, gundulmu mengasihi Tuhan, baru nyanyi aku mengasihi. Saya Tuhan, saya sebentar Tuhan ini. Saudara, cintai Tuhan, cintai kembali waktu-waktu berdoa Bapak Ibu. Amin. Pengurapan Tuhan itu mengalir waktu kita banyak duduk diam dalam hadirat Tuhan. Semua model pengajaran, pelayanan, model apapun, semuanya akan berhenti ketika semua orang itu hanya duduk dalam hadirat Tuhan. Dan panggilan tertinggi kita bukan khotbah, tapi nyembah Tuhan. Saya berharap semua yang hadir hari ini dengar pesannya, kalau kita ingin hidup kita berubah, berhasil, cari Tuhan. Maka ayat ini, ayat terakhir, Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ngomong, ditambahkan kepada saya. Keberhasilan, kesuksesan, kelimpahan, berkat rumah tangga, anak-anak. Saudara, semua itu akan ditambahkan. Tapi ketika orang prioritasnya, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Fokusnya Tuhan. Dan orang kalau fokusnya Tuhan, dengarkan ini Bapak Ibu, hidup kita pasti berbeda. Amin. Bapak Ibu mau cari Tuhan? Benar? Ambil keputusan ini. Mau Protestan, karismatik, Pentakosta, Injili, apalagi mau Presbyterian, semua kita butuh Tuhan. Mau yang berbahasa roh, atau yang belum berbahasa roh, atau yang tidak berbahasa roh, kita semua perlu cari Tuhan. Pakai lututmu nyembah Tuhan. Amin. Hidup takut akan Tuhan, cari Tuhan. Banyak orang itu Bapak Ibu, nek di pelayanan, pengennya itu selalu ada yang di depan, di area yang terhormat. Tapi kalau pas disuruh doanya, orang sing gelem. Biasanya gini, siapa yang jadi ketua? Itu tuh biasanya saling, maaf ya kalau ada yang sistemnya majelis ya. Saya tuh nggak suka kata majelis Bapak Ibu. Karena dari dulu waktu saya di sekolah Alkitab, majelis ki manusia jelmaane kai Bapak Ibu lah. Itu yang Bapak Ibu yang ngomong, jangan saya. Saya tuh merasa gimana? Biasanya kalau untuk urusan Pak, urusan gini, biar saya aja. Tapi waktunya, mari kita kumpul doa. Iki sing petinggi-petinggi ini rata teko melu doa Bapak Ibu. Sing doa ki malah jemaat yang tua-tua gitu. Kemana yang lainnya? Gak doa Pak. Mereka sibuk dengan, kita putuskan hari ini, semua kita pakai hidup kita untuk mencari Tuhan seumur hidup kita. Katakan amin. Mari semua bangkit berdiri. Haleluya.